Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Ngacapruk edisi ketiga. Saya akan membahas tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau sering kita singkat sebagai SNDikti, yang melengkapi karena isinya ini bisa dibilang hampir sama dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Nah, fokus kita adalah pada SKS. SKS ini dikenal sebagai satuan kredit semester. Jadi bukan sistem kebut semalam. Nah, pada pasal 1 ayat 1 ini dinyatakan tentang definisi SKS. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Nih, di SNDikti ini juga diatur tentang maksimal masa studi dan beban SKS minimal pada pasal 17. For your information, untuk S1 dan S1 terapan, masa studinya adalah maksimal 7 tahun. Jadi nggak ada kuliah S1 maksimal 6 tahun, kalau lebih harus mengundurkan diri atau malah di DO. Tapi ini ya, walaupun 7 tahun, nah ini tolong jangan dimanfaatin juga statusnya sebagai mahasiswa. Karena satu, kita akan rugi secara waktu dan juga rugi secara biaya. Kan nanti kalau misalnya kebelet nikah, di undangan pernikahannya nggak ada gelar satunya. Kan sayang tuh. Nah, sekarang saya akan bahas ada mitos, yang saya bilang mitos, bahwa yang menyatakan satu SKS itu sama dengan 1 jam pelajaran. Lah ini emang SMA ya. Ternyata itu salah. Yang benar, satu SKS itu setara dengan 170 menit atau 3 jam kurang 10 menit per minggu. Nah, bedanya di sini, ini di SNDikti ini diatur, baik yang 2015 maupun yang 2020, ada proporsinya untuk beberapa jenis pembelajaran. Misalnya, untuk pembelajaran yang berbentuk kuliah, responsi, atau tutorial, ini dibagi lagi menjadi 50 menit tatap muka. Kalau sekarang mungkin tatap muka online masuk kali ya. Yang kedua, 60 menit penugasan terstruktur. Ingat ya, penugasan terstruktur. Dan 60 menit, nah ini penting banget, kegiatan mandiri. Nah, sedangkan untuk pembelajaran yang bentuknya seminar atau sejenisnya, kegiatan tatap mukanya 100 menit. Dan mandirinya adalah 70 menit. Nah, sedangkan untuk yang berbentuk praktek seperti praktikum, mau di lab, mau dimanapun, di bengkel, workshop gitu, bentuknya kerja lapangan, praktek lapangan, magang, bahkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu langsung SKS-nya, satu SKS itu jebret 170 menit, tidak dibagi-bagi. Ini artinya kalau kita ada mata kuliah praktek bebannya 2 SKS, artinya 2 kali 170 menit. Nah, kalau kita sudah habis kurang lebih itu 6 jam ya buat praktek saja, itu nggak boleh ada istilahnya tugas laporan yang dikerjakan di rumah. Itu melanggar. Nah, jikalau kita mengambil misalnya 20 SKS dalam satu semester, ini artinya ini cukup padat banget. Artinya kita harus meluangkan 60 jam kurang lebih ya per minggu buat proses pembelajaran tadi. Tapi, nah ini berdasarkan SNDikti ini sudah termasuk PR dan tugas-tugas termasuk kita belajar sendiri. Jadi nggak boleh tuh ada istilah 1 SKS kuliah yang rasanya 8 SKS karena tugasnya banyak banget. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu dosen rekan sejawat yang saya hormati, nah, mari kita susun
pembelajaran mata kuliah kita sesuai dengan SNDikti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada edisi Ngacapruk ketiga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.